welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Jadi aku pikir ini kan relax ya, buat pikiran kalian relax juga. Kemudian kalian di sini juga kalau aku lihat ya lagi capek-capek kan, pasti nggak mau berpikir terlalu banyak. Sekarang begini ya teman-teman, untuk temanya adalah kabar dari si dia. Nah, kabar dari si dia di sini itu terkait dengan tidak bersama kamu. Dia nggak bersama kamu. Kira-kira kartunya yang kebuka apa ya? Kita akan ambil beberapa kartu di sini. Aku akan ambil aja, aku akan acak. Sesuai dengan intuisiku ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke, kita sudah dapatkan. Sementara aku akan bereskan dulu untuk kartu-kartu yang nggak kepake. Karena ini kartunya adalah istimewa teman-teman. Kartu ini itu ada 200. Jadi kita bisa punya banyak cerita dari kartu ini. Yang menjengkelkan adalah kartunya ini bulat-bulat. This is unique karena ini terkait dengan sebetulnya basicnya itu dari tea, ramalan Cina yang dari teh, daun teh itu. Oke, kita sudah dapat di sini. Ada 10 alasan dan 10 keadaan. Oke. Kita dapat di sini alasan dia keadaan dia atau kondisi dia tanpa kamu. Ya, ada 10 yang tadi aku sudah bilang. Kabar dia ketika nggak bersama kamu. Ada rose di sini mewakilkan romance is in the air. Sebenarnya dia ada hasrat, ada gairah. Aku bilang ya, entah itu ke kamu, entah itu ke pasangannya. Dia tuh pokoknya ada hasrat, lagi genit-genitnya lah sebetulnya. Tetapi di sini tuh ada perasaan kayak malu, perasaan tidak berhasil. Kenapa? Ketika di hadapan kamu, kan ini kan ada kayak scissor ya, sesuatu yang terputus. Dia seperti tidak bisa menunjukkan bahwa dia tuh punya power. Karena ada beberapa kendala di sini dalam pekerjaan, keuangan. Aku lihatnya terkait dengan finansial ya. Targetnya dia di 2021 tuh hancur berantakan. Dia nggak bisa lebih sedang stuck. Kondisinya sedang stuck banget. Kemudian di sini aku melihat mungkin dia adalah orang yang sudah menikah. Karena di sini ada ring gitu. Bisa jadi the one and only yang bisa tahu tentang keadaan dia, yang dia tidak malu, yang tahu kondisinya adalah pasangannya saja. Kayak gitu. Makanya dia mungkin menjauhi kamu, kemudian tidak mengabari kamu
Karena di sini sebetulnya dia merasa juga bahwa oh iya, dengan adanya aku di sini yang tidak sukses dilihat sama kamu, itu akan menjadi suatu kayak bahan candaan mungkin, atau bahkan makanya gitu lah, kayak gitu-gitu. Dia adalah tipe-tipe orang yang keras kepala. Kalau aku bilang stubborn, iya, egonya tuh tinggi. Sesuatu yang dia mau, sesuatu yang ini, pokoknya dia tuh harus kelihatannya perfect gitu loh, supaya mungkin membuat kamu itu nanti ada yang dibanggain gitu loh. Oh iya, dia ternyata sukses ya sekarang gitu, biar kamu tuh kagum. Tapi sebetulnya enggak gitu loh. Keadaan yang dia ini lagi kebalik-kebaliknya. Keuangannya juga kacau, ya kan? Kemudian di sini aku lihat yang dia bisa lakukan adalah bersyukur dengan apa yang dia sudah punya sekarang. Oh ya, ya udah, kalau misalnya mungkin aku ada salah dengan pasanganku, mungkin ada affair di luar sana, mungkin tipe-tipe orang yang seperti itu. Tetapi di dalam isi kepalanya itu akan ada sesuatu mungkin nanti yang dia mau hubungin kamu lagi. Sesuatu tujuan, misi yang sebetulnya kalau aku bilang kalau misalnya dia sudah mendapatkan jalan di sini, maksudnya udah ada penerangan, dia baru hubungin kamu lagi. Yang pasti dia di sini nggak mau ada sesuatu yang berdampak buat dia itu memalukan gitu lah. Pokoknya dia mau dilihat itu sukses gitu ya, dari apa yang dia kerjakan, dan mungkin dia tidak butuh seseorang dulu sekarang. Ya kalau dia dengan pasangannya udah pasti satu rumah lah, nggak usah ditanya gitu lah. Dan di sini ada dealing or relationship with a man. Nah, ini untuk kamu yang pasangannya mungkin wanita, ya, di sana wanita. Bisa jadi dia di sana ini sudah memiliki pasangan lain juga, atau kalau kondisinya menikah seperti ini ya. Kalau dia masih single, berarti di sini untuk yang wanita, yang gendernya wanita, ya, kamu yang nontonin misalnya pria nih, nah dia nggak hubungin kamu, ya berarti ada juga plus tambahannya adalah dia bisa jadi dengan orang lain, kayak gitu. Sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Maaf ya kalau suaraku agak bindeng, soalnya kayaknya tiba-tiba aku kayak alergi deh. Padahal debu-debu juga udah aku beresin, udah aku bersih-bersih kemarin. Cuman nggak tahu nih, aku suka sensitif karena aku punya sinus. Untuk orang yang misterius ini, yang kataku nggak jelas keadaan dia kayak apa, kita perkuat lagi mengenai keadaannya itu dari kartu. Oke. Keadaan dia yang tidak ada kabar atau tanpa kita. Tanpa kita di sisinya, bagaimana dengan kabar dia? Oke. Yang ada di pikirannya adalah di sini dia ingin ngabarin kamu tapi terhalang oleh sesuatu, teman-teman. Oke. Dia pengen kasih tahu bahwa mungkin apa kabar kamu? Kamu di sini kok kayaknya makin sukses gitu. Pengen kasih pujian ke kamu tapi kayaknya terhalang gitu. Ya. Ini kalau aku lihat dia mungkin ada stres, bener kan aku bilang kendala stres, kesehatan, stres dan lain-lain. Biasanya ini dalam skala materi, teman-teman, sesuatu yang ingin dia capai banget itu nggak bisa. Di sini ada, oke. Terkait dengan pernikahan, oke, aku lihat ya, terkait dengan pernikahan di sini
aku lihatnya juga sedang tidak baik-baik saja kalau dia sudah menikah. Ya, circle-nya dia itu ngebuat dia stres, makin stres di sini, karena tidak ada pencapaian yang bisa diandalin lagi, gitu. Jadi keadaan dia ini sebetulnya tanpa kamu itu bukannya makin bagus sih sebenarnya, kalau aku boleh bilang, let's say makin terpuruk gitu loh. Ya, kadang-kadang kalau misalnya orang sudah menjadi pasangan, itu kadang-kadang ya, I'm sorry to say, tapi ada orang itu yang bisa buat semangat, ya. Jadi gini, kunci kesuksesan sebuah perkawinan adalah kalau hidup kamu juga dalam keuangan juga stabil. Itu kunci suksesnya. Kenapa? Karena cinta dengan keuangan itu harus berjalan sejajar. Kalau pasangan kamu di sini terlalu banyak menuntut, which is kamu sudah menikah dan lain-lain, ya mungkin kamu kurang teliti cari pasangan. Ya aku nggak bilang salah, cuman mungkin kamu kurang. Hidup itu kan ada pilihan ya. Sebelum kita melangkah, sebelum kita ini, kamu harus tahu dulu nih orang bawa rezeki nggak. Biasanya ada feeling loh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak, ya nggak apa-apa. Berarti ini harus dijalani. Contohnya dia, kalau aku lihat di sini, mungkin ya ada banyak tuntutan. Dia jujur, dia stres di sini dan dia butuh menenangkan diri. Entah sampai kapan. Kalau terkait dengan perasaan dia sama kamu, pokoknya dia mau sukses dan dia tetap menunggu di sini. Ya, dia tetap berharap kemanapun kamu pergi, kemanapun ya. Kunci kesuksesan dia adalah keuangan, intinya. Kalau kamu bilang dia, apakah sekarang dia sukses tanpa kamu? Belum tentu. Ini dia pengen ada suatu perubahan keuangan yang benar-benar dia tunggu tuh untuk dirinya sendiri. Sebelum dia sukses, dia membatasi pergaulan. Udah intinya itu. Dia nggak mau malu, nggak mau jadi beban untuk orang-orang, nggak mau jadi beban kamu juga. Mungkin dengan kamu, boleh nggak aku pinjam, boleh nggak aku apa, boleh nggak aku ini itu. Dia nggak mau kayak gitu ya. Dan bukan butuh uang yang sedikit teman-teman, ini butuh uang yang lumayan banyak gitu loh. Aku melihatnya seperti itu di kartu dan aku tidak peres. Aku tidak menceritakan kisah hidupku sendiri loh. Ini udah jelas random aku ambil di depan kalian. Dia benar-benar kayak stuck sudah dan blur gitu loh. Nanti dia akan datang sama kamu di sini. Aku lihat someday he or she will come to you dengan menawarkan romansa itu, bahkan gairah-gairah yang berlebihan. Dia menunggu dia ada ibaratnya uang dulu ya, dan menunggu adanya suatu anugerah dari semesta. Pokoknya nggak jauh-jauh dari uang lah ini, kayak gitu. Dia belum sukses, jadinya mau ngabarin juga kayaknya nggak enak gitu loh. Oke, sekarang kita buka lagi. Keadaan dia ke kamu seperti apa? Perasaan dia ya, perasaan dia ke kamu maksudnya. Kamu bisa jadi kamu tuh lebih muda dari dia ya. Dia merasakan adanya peace and harmony. Kemudian dia tuh ingin sekali nanti begitu dia rekonsiliasi sama kamu, keluarga kamu tuh bisa menerima dia. Itu harapan dia sih.
Dan di sini ada masalah-masalahnya itu dia harapnya ketika ketemu sama kamu nanti masalah-masalahnya itu sudah selesai, teman-teman. Masalah ini itu yang ngebuat sesuatunya itu berakar buat dia, yang membuat sesuatunya itu tadinya mendarah daging, kesialan yang mendarah daging. Itu dia mau ini ya. Oke. Dia pokoknya ya ke kamu tuh pikirannya adalah dia udah gak mau lagi terhubung sama kehidupan. Dia mungkin lebih ke spiritual. Oke? Satu. Yang kedua, dia mau menjadi orang yang peduli ya. Mungkin kalau misalnya dia lihat kamu ada family, ada keluarga, ada anak atau apapun, dia mau care sama itu. Dia tuh mau care. Sebetulnya dia tuh baik. Dia mau masalahnya selesai dulu, teman-teman. Di sini intinya dia mau ada rekonsiliasi. Dia pengen ada, kalau nggak rekonsiliasi sebagai pasangan ya berarti kamu di sini dia maunya ada hubungan baik lah gitu. Jadi bisa kayak orang yang dekat dengan kamu. Kemudian di sini kalau aku lihat juga dia ingin semuanya tuh baik-baik saja sama kamu. Ini perasaan dia. Kamu tuh mungkin orangnya lebih, kalau kamu wanita kamu lebih muda daripada dia umurnya ya. Kayak gitu. Dan ini nggak semuanya juga kalau mengenai umur. Ini bisa vice versa, bisa dia yang muda atau kamu ya. Ini aku mendingan nggak usah pakai deh untuk ini. Kita ambil ke emosinya aja. Kalau gitu aku tambah satu lagi. Ya, dia merasa kalau dengan kamu itu membawa suatu keberuntungan sama dia dibanding apa yang dia sudah pilih sekarang. Sebetulnya itu. Kadang-kadang ada loh, kalau misalnya kita tidak berdealing dengan pasangan kita, tiba-tiba kita punya teman, dia tuh kayak bawa keberuntungan buat kita, dan itu mungkin pikirannya sama kamu tuh lebih baik gitu loh. Dia udah punya pikiran-pikiran ini. Ya kamu kalau misalnya masih mau menunggu dia, ya silakan gitu loh teman-teman. Tapi ini yang aku bacakan energinya seperti itu. Sebenarnya kalau kataku sih, apa yang harus kamu lakukan adalah tidak perlu menunggu. Kalau misalnya sudah benang merah itu udah pasti akan datang sama kamu. Tapi tergantung nanti datangnya sebagai apa, dan kamu juga nganggap dia nanti seperti apa. Kalau bisa sih tetap aja tetap kita tidak boleh membenci, tidak boleh namanya menjudging dia kayak apa. Sekalipun dia hilang, anggapan kita kan pasti oh ya dia datang dan pergi seenaknya. Buang pikiran itu, fokus sama diri sendiri dulu deh. Apapun orang yang jahat ke kamu, orang yang tidak menghargai, itu nanti akan ada karmanya sendiri. Jadi kamu gak usah khawatir gitu. So, ini adalah pembacaan dari aku buat kamu yang galau kabar dia itu gimana. Semoga suka dengan bacaannya, walaupun agak kacau karena aku di sini agak flu. Ya, bukan flu sih, selesma mungkin atau alergi. Jadi kalau aku banyak delay, I'm sorry. Have a nice Sunday. God bless you. Semoga berkah, semoga bahagia. Jangan lupa kumpul sama keluarga tercinta ya. Ini hari Minggu, besok kamu udah mulai aktivitas kembali. See you, bye-bye.